Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa ati'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kita kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan, serta kenikmatan dan kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh. Ya. Insya Allah ya, akan menjadi wasilah buat kita diluaskan rezeki, dipanjangkan umur, diampuni dosa, ditutup kesalahan, diangkat derajat, serta dimudahkan menempuh perjalanan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini masih melanjutkan kajian kita tentang babul khauf, ya, bab takut, ya, yaitu takut yang disabdakan Rasulullah SAW, ya. Yaitu ada bagian 3 ya. Jadi ini agak banyak hadisnya ya. Jadi kemarin babul khauf ya, bagian pertama, kemudian babul khauf bagian ketiga, dan insya Allah nanti babul khauf bagian keempat yang terakhir itu pada Senin ketiga ya. Jadi karena Senin besok ya, kemudian pertama ya, dan Senin kedua itu akan safar ya bersama istri, mohon doanya ya. Nah, sekarang takut yang disabdakan Rasulullah ya, bagian 3 ada dalam syarah ya, Riyadhus Shalihin bab takut ya. Ibu yang punya Play Store itu bisa di-download ya softwarenya ya, syarah Riyadhus Shalihin, tapi belum ada terjemahnya ya, masih bahasa Arabnya. Nah, takut kepada kedalaman neraka itu termasuk ya, takut yang disabdakan Rasulullah SAW. Jadi neraka itu ya, dari mulai tingkat pertama sampai tingkat terakhir ya, itu disebut darokat ya. Jadi tingkatannya itu dari atas ke bawah ya. Kalau surga darajat, tingkatannya itu dari bawah ke atas ya. Hadis nomor 404 ya, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dia berkata kunna ya ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbah ya, faqala, kami pernah bersama Rasulullah ya,
tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara hentakan, ya. Suara benda yang jatuh, ya, dengan sangat keras sekali. Ya, jadi sahabat mendengar, Rasul pun mendengar. Ya. Maka beliau, ya, bersabda, hal tadruna ma hadza, ya. Apakah kalian tahu, ya, suara hentakan apa, ya, yang kalian dengar itu, ya. Ini Rasul maksudnya mau mengupdate ilmu, ya. Jadi ilmu itu tiap hari, tiap waktu harus bertambah, ya. Di antaranya lewat tanya jawab ketika ada suara hentakan keras, benda jatuh, ya. Rasul nanya, hal tadruna ma hadza, kalian tahu nggak, ya, suara apa itu? Qulna, ya, kami para sahabat, ya, menjawab, ya, karena tidak tahu nggak sok tahu, ya, atau main tebak-tebakan. Nggak boleh itu. Ilmu itu harus al ilmu al fiqhu al yakin, harus tahu, ya, faham, ngerti, dan yakin. Nah, sahabat karena belum tahu, ya, dia menjawab pertanyaan Rasul, Allahu wa rasuluhu a'lam, ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ya. Ini adab dalam menuntut ilmu, ya. Jadi kalau tidak tahu, jawab tidak tahu, ya, tapi sambil berzikir, ya. Jadi Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul berdasarkan wahyu yang didapat dari Allah, berdasarkan berita gaib, beliau menjelaskan, hadza, ini adalah suara hajarun, batu, ya, rumia yang dilemparkan, ya, ya, finnar, ya, bihi finnar, ke dalam neraka, ya. Jadi batu yang dilemparkan dari atas neraka, ya, ke dalam neraka. Mundu sab'ina kharifan, ya, dijatuhkan dari atasnya itu, ya, sampai ke bawah itu menempuh perjalanan selama 70 tahun, ya. Padahal dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan, batu yang paling kecil itu, ya, besarnya sama dengan, ya, semua gunung yang ada di bumi ini. Ini ada batu besar dilemparkan dari atas baru nyampe ke dasar neraka, ya, dalam waktu 70 tahun. Kira-kira bisa dibayangkan berapa dalamnya neraka itu. Maka takut yang disabdakan Rasul diantaranya adalah takut, ya, kepada kedalaman neraka. Tapi dalam surat As-Sajdah dijelaskan, walaupun dalam banget, orang yang fasik, karena tidak tahan di neraka, ya, dia naik itu ke atas, ya. Jadi naik ke atas dengan turun ke bawah, ya, apalagi tadi kan dilemparkan, oh, ya, lama itu naik ke atas itu, ya, udah lama, jauh, curam lagi, ya, harus mendaki. Tapi kemudian ketika sampai di permukaan, dilemparkan lagi oleh malaikat penjaga neraka. Makanya wajib kita takut diantaranya kepada azab Allah. Yang bernama neraka lebih khusus adalah kedalaman neraka. Bahwa tahwi finnar, ya, al-an hatta intaha ila qa'riha, ya, wasami'tum wajibataha, dan ia terus jatuh, ya, di dalamnya hingga sekarang sampai akhirnya ia mencapai dasar neraka, maka kalian pun mendengar suara hentakan itu, ya. Jadi neraka itu besar banget, tapi kemudian karena batu yang dilemparkan dari atas baru nyampe 70 tahun itu besar juga, sampai hentakannya, suaranya terdengar ke bumi, ya. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, neraka itu sudah ada atau belum? Sudah ada neraka itu, ya, dan kedalamannya luar biasa,
Ya, batu yang besar saja dilemparkan dari atas baru nyampe ke bawah itu selama 70 tahun ya. Apalagi manusia yang dilemparkannya ya. Nggak tahu tuh berapa nyampe ke dasar neraka ya. Ini hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih ya. Bisa diimani dan diyakini ya. Kemudian hadis ini menjelaskan pertama, anal insan idza su'ila amma la ilma lahu bihi ya anna ya yakilal ilm ya fihi ilallahi subhanahu wa ta'ala ya. Jadi apabila seorang ya, ditanya tentang sesuatu yang tidak tahu, maka ia harus menyerahkan ya. Jadi tawakal ya. Tidak tahu itu tawakal, serahkan itu ya, pengetahuan itu kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengatakan wallahu a'lam ya. Jadi karena kita tahu, kita serahkan pengetahuan itu kepada Allah. Wallahu a'lam ya. Jangan sok tahu itu, bahaya itu. Bisa dirinya sesat, kemudian menyesatkan orang lain. Kemudian yang kedua, ya ana qaranar ya tahtal ardi as-sabi'ah ya, bahwa dasar kedalaman ya neraka paling bawah berada di bawah bumi yang ketujuh ya. Ini ukurannya ya. Ukurannya itu ya, kedalamannya itu ya di bawah bumi yang ketujuh. Artinya apa? Kedalaman inti bumi dari permukaan bumi berdasarkan geologi, ilmu bumi, atau ya seismologi modern sekarang ini. Pertama ya, inti luar atau outer core dimulai di kedalaman sekitar 2.800 km dari permukaan bumi. Itu yang paling dangkal ya. Jadi neraka yang paling dangkal itu kedalamannya sekitar 2.890 km ya. Hampir tiga kali ya panjang Pulau Jawa itu, dalamnya itu. Itu yang paling dangkal itu ya. Yang kedua, batas antara inti luar dan inti dalam kira-kira 5.150 km dari permukaan ya. Ya, itu lebih dalam lagi. Kemudian inti dalam atau inner core berada pada kedalaman sekitar 5.150 km sampai kira-kira 6.370 km di bawah permukaan bumi ya. Jadi jangan main-main dengan neraka. Jangan anggap remeh, anggap enteng yang namanya neraka. Allah berpesan ya dalam surat At-Tahrim ayat 6 ya. Ya, itu kalau tidak salah ya. Kita diperintahkan pertama untuk menjaga diri kita. Yang kedua, menjaga keluarga kita, jangan sampai ada yang dimasukkan ke dalam neraka ya. Jadi kedalamannya itu luar biasa tuh. Sekitar 6.370 km itu baru nyampe ke dasar neraka. Dan batu yang paling besar baru nyampe sekitar 70 tahun ya. Saking dalamnya itu. Yang ketiga, lapis bumi ketujuh atau ya atau qa'runar itu sebagai inti kedalaman kira-kira sekitar 5.000 sampai 6.000 km dari permukaan bumi. Ini berdasarkan apa? Seismologi dan geologi. Kemudian takut kepada suasana ketika diajak bicara oleh Allah ya. Jadi semuanya akan diajak bicara oleh Allah ya, akan diminta pertanggungjawabannya, pertama tentang nikmat, yang kedua tentang amal ya. Itu yang akan ditanya itu ya. Bagaimana suasana ketika manusia ditanya oleh Allah tuh, diajak bicara oleh Allah? Hadisnya nomor 405 ya, dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa baina tarjuman ya.
Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Robnya tanpa ada penerjemah. Ya. Bayangkan ya, kita nggak dikasih tahu oleh Nabi itu bahasanya bahasa apa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Perancis, Jerman nggak tahu. Tapi yang jelas tidak ada tarjuman. Tarjuman itu penceramah. Apalagi sampai ada apa? Ada pengacara, ada hakim, ada polisi, ada jaksa, ada saksi, ada terdakwa. Ya enak di dunia mah banyak orang. Tapi di akhirat benar-benar ya berbicara atau diajak bicara oleh Allah tuh seorang diri, bahkan tidak ada penterjemah ya antara dia dan Allah. Kemudian fayanduru aymana minhu fala yara ilama qaddama ya. Dia melihat ke sebelah kanannya ya. Ternyata dia tidak melihat kecuali ya apa? Amal yang dilakukan waktu di dunia ya. Kemudian wayanduru ash'am ya minhu fala yara ila ma qaddama. Ia juga melihat ke kiri, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lakukan ya. Jadi ada semacam CCTV lah ya. Jadi apa yang kita lakukan waktu di dunia ya, baik yang berupa kebaikan itu akan dilihat. Demikian pula berupa keburukan akan dilihat juga ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jangankan yang besar, yang kecil ya. Sekecil debu pun atau biji sawi pun itu akan dilihat ya. Lihat ke kanan amal, lihat ke kiri amal. Wa yanduru baina yadayhi fala yara illa nar tilqa wajhi. Wah, yang lebih mengerikan lagi, yang lebih menakutkan lagi ketika dia melihat ke depan ya. Ke kanan lihat amal, ke kiri lihat amal, ke depan lihat neraka di depan wajah. Bayangkan. Jadi dekat banget itu ya. Demikian nanti surga juga didekatkan ya. Ini neraka didekatkan. Di mana didekatkannya itu berada di depan wajahnya. Apa ya pesan Rasul ketika beliau menjelaskan tentang itu? Fattakunar, maka hendaklah kamu takut kepada yang namanya neraka itu walau bisyikkin tamroh, walaupun ya dengan bersodako separuh buah kurma ya. Jadi sodako itu bisa menyelamatkan ya, melindungi orang yang bersodako dari panasnya neraka. Ini menjelaskan tentang keutamaan sodako dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Ya, makanya ketika sakratul maut ya, yang disesalkan itu belum bersodako atau tidak bersodako secara khusus, secara umum belum beramal soleh. Ya. Jadi kalau Allah ngasih waktu saja, ya, barang sebentar, ya, ketika sakratul maut itu, ya, kemudian dikasih waktu, ya, maka waktu itu akan digunakan pertama untuk bersodako, yang kedua untuk berusaha supaya oleh Allah dicatat sebagai orang yang soleh, ya. Karena orang yang soleh itu teman yang terbaik bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan akan dibersamakan oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada ya dalam nikmat Allah Azza wa Jalla. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah ya. Kemudian al-muradu anallaha yukallimuhu bila wasitah. Maksudnya bahwa Allah akan berbicara langsung kepada setiap hambanya
pada hari kiamat tanpa perantara. Ya. Ya. Jadi bukan kayak sekarang ya, pakai Zoom meeting ya. Langsung itu berbicaranya itu. Ya. Jadi sendiri-sendiri itu ya, diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla tanpa penterjemah ya, dan tanpa media, tanpa perantara ya. Kemudian al-hathu ala sadaqah wal istikthar minal a'malis salihah. Jadi ada anjuran ya, ada anjuran agar bersedekah dan memperbanyak amal soleh ya. Itu bukti takut kepada kengerian neraka ya. Jadi iman itu perlu bukti ya. Tidak hanya hiasan bibir saja, tidak hanya janji manis doang, tapi harus dibuktikan. Pertama, kalau takut kepada Allah itu banyak bersedekah. Yang kedua, banyak beramal soleh. Karena salah satu fungsi sedekah itu dapat memadamkan murka Allah ya. Murka Allah itu dalam bentuk azab neraka, dalam bentuk panas neraka, dalam bentuk kedalaman neraka ya. Kemudian memperbanyak amal soleh ya. Kemudian ibro dan tazkiro, apa pelajaran dan peringatan yang terkandung dalam hadis ini? Jadi pada saat hisab yang terlihat hanya amal baik atau buruk ya. Ke kanan melihat amal baik, ke kiri melihat amal buruk ya. Jadi nanti ada manusia yang amal baiknya lebih berat dari amal buruknya, itu fahuwa fi isyatir radiyah, berada di surga tuh, dalam kehidupan yang memuaskan, menyenangkan ya. Kemudian ada yang amal baiknya lebih ringan daripada amal buruknya ya, fa ummu hawiyah, akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah ya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ya, yaitu sebuah neraka yang panasnya sangat panas sekali. Tapi ada orang yang amal baiknya seimbang dengan amal buruknya ya. Oleh Allah akan ditempatkan di sebuah tempat yang namanya Al-A'raf ya, di karantina dulu itu. Al-A'raf ini ya bukan penghuni sorga, bukan penghuni neraka, karena ditempatkan di tempat yang tinggi, bisa melihat penghuni sorga dengan tanda-tandanya, bisa melihat penghuni neraka dengan tanda-tandanya. Ketika melihat penghuni neraka, dia berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumid dzalimin, ya Allah, jangan kau jadikan kami bersama orang-orang yang dolim. Jangan dimasukkan ke neraka maksudnya ya. Tapi ketika dia melihat penghuni neraka, maka dia sangat ingin kepada Allah agar dimasukkan ke dalamnya. Ini saat dimana ya, tawakal penuh kepada Allah. Sebab yang dibutuhkan adalah rahmat Allah supaya jadi penghuni surga, bukan azab Allah, bukan laknat Allah ya. Itulah suasana ketika ya diajak bicara oleh Allah ya. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada keluarga, tidak ada harta atau jabatan yang ikut membantu ya. Sebab ketika dihisab itu ya, orang yang hartanya miliaran, orang yang hartanya triliunan ya, bahkan ada orang yang berbuat dolim, misalnya dengan sapi, itu sapinya dibawa ya, berbuat dolim dengan kambing, kambingnya dibawa. Dia pernah rental mobil, bukan dibalikin, malah digadekan atau dijual, nanti dibawa mobilnya tuh ya. Dipikul tuh dibawanya tuh. Nah sekarang kalau ada orang yang punya harta triliunan tapi hasil dolim ya, maka bagaimana membawanya tuh ya. 1 triliun itu bisa mungkin 1 kontainer ya, bisa jadi itu. Ini ada yang hartanya itu hasil kedolimannya itu
bisa ribuan triliun itu. Bayangkan ya. Dan itu tidak boleh ya diwakilkan kepada orang, karena sekarang kan bisa nyuruh. Sekarang itu bisa nyuruh, kemudian bisa juga pakai kendaraan, kontainer. Di sana nggak ada kontainer ya, nggak ada orang yang bisa disuruh, benar-benar dibawa sendiri ya. Jadi tidak ada keluarga ya. Kemudian tidak ada harta, tidak ada juga jabatan yang ikut membantu. Kalau dunia kan bisa kebal hukum ya, kemudian banyak itu rejimnya, banyak kroni-kroninya. Tapi di sana benar-benar sendiri itu mempertanggungjawabkan amal yang dilakukannya waktu di dunia, kemudian bagaimana ya menyikapi nikmat Allah yang diberikannya, apakah mensyukurinya atau mengkufurinya. Kalau mensyukurinya ditambah nikmatnya, bukan hanya di dunia, di surga juga ditambah. Tapi kalau mengkufurinya diazab ya, dengan azab yang sangat dahsyat ya, azabun syadidun ya. Kemudian neraka berada di depan wajahnya, sangat dekat sekali. Bayangkan itu ya, panasnya neraka waktu itu ya. Kemudian ancaman hari kiamat sangat dekat, tidak ada yang melindungi kecuali amal soleh. Jadi di alam kubur saja Rasul bercerita itu ya. Jadi azab kubur itu datang dari segala arah itu ya. Datang dari arah kepala, datang dari samping kiri, samping kanan, kemudian datang dari arah kaki ya. Tapi semuanya bisa dilindungi ya, selamat dari azab kubur dengan apa? Dengan amal soleh ya, dengan Quran tadi kan, dengan sholat, dengan sodako ya, itu bisa tuh selamat dari azab kubur. Demikian pula ketika ya berbicara atau mempertanggungjawabkan ya di hadapan Allah ketika Allah mengajak berbicara. Kemudian sodako sekecil apapun sangat berarti di sisi Allah bila dilakukan dengan ikhlas, bila dilakukan dengan dasar taat kepada aturan Allah dan taat kepada sunnah Rasulullah SAW ya. Kemudian takut kepada Allah dengan serius beribadah. Jadi kalau ibadahnya asal-asalan, ibadahnya tuh malas-malasan, ibadahnya tuh bolong-bolong, bohong, dia takut kepada Allah ya. Dibuktikannya dengan apa? Dengan ibadah dan amal soleh ya. Kemudian hadis nomor 406 riwayat Abu Dzar ya. Nabi SAW bersabda, ini aro ma la taraun. Sesungguhnya aku, kata Nabi, melihat apa ya yang tidak kalian lihat ya. Jadi Nabi itu dikasih kelebihan, bisa melihat alam gaib ya. Sementara manusia tidak bisa melihatnya, kecuali nanti di akhirat baru bisa melihat ya. Jadi dalam surat Jin itu ya, yang gaib itu tidak didohirkan, tidak ditampakkan kepada seorang pun kecuali kepada Rasul ya, yang diridhoi oleh Allah karena dijaga oleh malaikat ya, dekat dengan malaikat. Jadi kalau ada berita gaib langsung dikasih tahu. Termasuk di sini wa asma'u ma la tasma'un. Aku pun ya mendengar apa yang tidak kalian dengar ya. Jadi para sahabat waktu itu dia mendengar hentakan dari benda yang jatuh yang kemudian mengeluarkan suara yang sangat keras, tapi tidak melihat ya apa itu hentakan itu. Rasul melihat ternyata batu itu, batu yang dilemparkan dari atas neraka. Jadi kemudian atotis sama ya wahakun laha anta itta katanya ya. Jadi atau itu sama itu ya, langit mengerang kesakitan ya, mengeluarkan suara gemertak ya. Kemudian dan memang pantas baginya untuk mengeluarkan suara seperti itu.
Nah, jadi para sahabat tidak mendengar bahwa langit itu mengerang. Yang mendengar cuma Rasul saja, ya. Nah, kemudian kenapa dijelaskan ma fiha maudi ya arba asabi illa wa malakun wadi jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Karena semua malaikat, ya, itu bersujud, ya, di atas langit, ya, jarak satu malaikat dengan malaikat itu adalah 4 jari, ya. Tapi semuanya sujud meletakkan keningnya, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi mungkin miliaran malaikat, ya, karena langit itu kan luas, ya, bukan hanya tinggi tapi luas. Tapi di langit semua malaikat, ya, meletakkan keningnya bersujud di hadapan Allah, ya, sampai kemudian langit itu mengerang, ya, mengeluarkan suara yang sangat keras. Makanya wallahi kata Allah, ya, lau ta'lamuna ma'a'lamu, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la baqitum katsira, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, ya. Kalau kita kan banyak tertawa banyak menangis tuh. Nah, ciri orang yang takut kepada Allah, ciri orang yang takut kepada azab Allah, ya, maka dia lebih banyak menangisnya daripada tertawanya, ya. Karena ternyata menangis karena ingat Allah, ya, menangis karena ingat neraka, itu tangisan akan menyebabkan panasnya alam mahsyar itu, ya, tidak terasa. Karena dikasih naungan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat kepada azab Allah di tempat yang sepi seorang diri, tapi bisa mengalirkan air mata yang sangat deras, bisa nangis, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah yang tidak ada naungan kecuali naungannya kapan? Pada hari kiamat di alam mahsyar. Yang kedua, ciri orang yang takut kepada Allah, kepada neraka Allah itu wa ma talaladtum bin nisa alal furshi. Kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita di atas ranjang, ya. Ya. Itu kalau orang tahu apa yang Rasul tahu, ya. Kemudian wala kharajatum ila sa'adat, dan kalian pasti akan keluar menuju tempat-tempat yang tinggi. Untuk apa? Untuk berdoa, ya. Untuk berdoa. Berdoa jangan sampai kemudian, ya, dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Allah ketika diajak bicara. Jangan sampai kemudian, ya, neraka yang ada di hadapannya sudah dekat di depan wajahnya, itu akan menyambarnya, ya, akan melahapnya. Apa doanya? Ya, tajarrauna, ya, ilallahi ta'ala, memohon dengan suara keras kepada Allah Ta'ala, ya, agar diselamatkan, ya, pada peristiwa itu. Jadi hadis ini disampaikan, ya, Nabi SAW untuk menggugah hati para sahabat agar lebih takut kepada Allah, lebih serius beribadah kepada Allah, dan tidak tertipu oleh dunia, ya. Kalau kita baca Al-Quran yang 30 juz 114 surat itu, ternyata manusia diingatkan dan diperingatkan oleh Allah agar tidak tertipu dengan 3 perkara, ya. Jadi ada 3 perkara yang berpotensi untuk menipu dan memperdaya manusia, sehingga harusnya selamat jadi celaka itu. Harusnya untung jadi rugi, harusnya masuk surga malah masuk neraka. Apa itu? Yang pertama, al-hayatud dunya, ya. Kehidupan dunia itu bisa nipu, hati-hati, ya. Yang kedua apa? Al-ghurur, ya. Al-ghurur apa? Ya, setan. Jadi tukang tipu, raja nipu, suka nipu, nggak pernah berhenti nipu, itu disebut al-ghurur. Makhluknya namanya setan. Surat Luqman Allah ingatkan, jangan tertipu dengan kehidupan dunia dan jangan tertipu dengan setan yang pintar dalam menipu. Yang ketiga, jangan tertipu dengan gaya hidup orang kafir, ya.
Sekarang banyak itu anak-anak muda ya, dari mulai pakaian ya, dari mulai makanan dan sebagainya itu. Jadi sudah mirip sekali dengan gaya hidup orang kafir. Apalagi katanya sekarang sudah dibangun berapa 600 km dari Jeddah, dari mana itu ya? Yang namanya Ula. Di sana benar-benar dipakai maksiat. Padahal tempat itu adalah tempat di mana penduduknya, kaumnya dibinasakan oleh Allah. Sampai para sahabat atau tentara ya, yang berpasukan kuda atau berjalan kaki, kalau lewat di tempat itu jangan berhenti, terus lewat. Ini malah dipakai maksiat itu ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya, Nabi ya, SAW diberi kemampuan dan wahyu dari Allah sehingga beliau mengetahui hakikat alam gaib yang tidak diketahui manusia biasa, seperti malaikat dan kejadian langit ya. Jadi walaupun Rasul belum meninggal ya, Rasul masih di alam dunia, dia dikasih kelebihan oleh Allah. Sebagai bukti bahwa dia adalah Nabi dan Rasul. Bisa melihat malaikat, bisa melihat ya kejadian langit. Ya, jadi langit pernah mengerang. Kenapa? Karena di tempat itu semua malaikat yang jaraknya satu malaikat ke malaikat lainnya cuma 4 jari itu. Yo, saking penuhnya dengan malaikat itu. Dan malaikat itu bukan untuk maksiat, tapi untuk ibadah dan taat. Salah satu ibadah dan ketaatan malaikat adalah sujud dengan meletakkan keningnya ya. Kemudian langit seakan-akan mengeluarkan suara berat karena penuh dengan malaikat. Betapa banyak malaikat dan semua taat sujud dan beribadah kepada Allah tanpa henti. Setiap tahun kita dikasih itu peristiwa itu, di mana banyak malaikat bukan hanya di langit tapi turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar, sehingga ibadah pada malam itu, amal soleh pada malam itu ya nilainya lebih baik daripada ibadah dan amal soleh selama 1000 bulan ya. Luar biasa. Bisa jadi umur kita cuma 63 tahun, tapi setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Tinggal kali aja misalnya kita dapat Lailatul Qadar itu ketika berumur 20 tahun, berarti 43 tahun. 43 kali 1000 bulan. Wah, itu berkah banget itu umurnya. Yang keempat, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ini sangat jelasnya pengetahuan Nabi tentang akhirat. Nabi itu benar-benar melihat akhirat tuh, melihat alam gaib, tentang siksa kubur, ya, tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang surga dan neraka, serta tentang perhitungan amal, sehingga jika manusia melihatnya, niscaya akan sedikit tertawa dan banyak menangis, tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia, dan lebih banyak meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah. Ya. Yang kelima, kalian pasti keluar ke tempat-tempat tinggi memohon kepada Allah. Apa maksudnya? Manusia akan sungguh-sungguh memohon pertolongan, tidak akan santai, tidak akan lalai, tidak akan tidak akan malas semangat ya, dan sangat butuh kepada rahmat Allah ya. Sehingga berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat ya, wa hubbal masakin, Allahumma inni as'aluka an taghfira li wa tarhamani. Ini doa panjang ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar diberi kemampuan, kemudahan dan kekuatan untuk berbuat baik, agar diberi kemudahan, kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkan kemunkaran, dan diberi kekuatan, kemudahan dan kemampuan untuk mencintai anak yatim, dan aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni aku serta merahmati aku. Jangan sampai itu ditinggalkan doa itu. Doanya agak panjang ya. Kemudian faidah hadis ya. Semua langit penuh dengan malaikat yang selalu taat. Ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah ya tidak disembah ya. Kekurangan, ketaatan manusia tidak mengurangi keagungannya sedikit pun. Jadi seandainya semua manusia yang tidak ada yang ibadah kepada Allah, seandainya semua manusia tidak ada yang taat kepada Allah, Allah tidak butuh ya yang namanya manusia. Justru manusia ibadah dan taat kepada Allah karena butuh Allah, butuh rizki Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah dan sebagainya.
Dan kalaupun tadi manusia tidak yang ibadah, masih banyak yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa yang bernama malaikat. Termasuk juga bumi dan langit itu ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, ya. Itu yang namanya laut saja. Kalau tidak taat kepada Allah, tsunami itu tiap malam itu. Ya, orang yang tinggal di pantai, dekat pantai, bahkan sejauh tsunami itu menjangkau, tiap malam itu terjadi tsunami. Ya, manusia nggak bisa tinggal itu di bumi ini. Yang kedua, alam gaib ada itu yang tidak dapat dilihat manusia. Ya. Jadi manusia itu tidak bisa melihat alam gaib, tetapi sangat nyata bagi nabi dan para malaikat. Yang ketiga, dahsyatnya urusan akhirat membuat orang beriman hendaknya lebih sering menangis karena takut kepada Allah dan tidak sombong dengan amalnya. Ya. Yang keempat, keseriusan dalam ibadah jauh lebih penting daripada tenggelam dalam kenikmatan dunia. Salah satu ciri orang kafir itu batu firunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih mementingkan, lebih mengutamakan, memprioritaskan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Kemudian yang kelima, tawakal, doa dan permohonan kepada Allah adalah kebutuhan mendesak setiap hamba. Ya. Jangan sampai tawakal tuh nunggu akhirat, nunggu kiamat, nunggu mati. Jangan. Sekarang waktu di dunia tuh, sisa umur hidup kita gunakan diantaranya untuk tawakal kepada Allah. Jadi hadis ini mendorong kita untuk menjauhi maksiat. Kenapa? Karena setiap amal akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan terakhir yang ketujuh, mengingat akhirat akan melembutkan hati, akan melunakkan hati, akan menyehatkan hati, akan mensolehkan hati, ya, dan akan kemudian khusyuk dalam ibadah dan taat kepada Allah. Kemudian dalam waktu yang sama menghilangkan keras hati dan mencegah kelalaian. Hati-hati, jangan sampai hati itu keras, hati itu sakit, hati itu rusak, hati itu mati, dan jangan sampai hati itu lalai. Orang yang hatinya lalai berarti hatinya tidak digunakan untuk memahami dan mengerti kebenaran yang datang dari Allah. Akan dipenuhkan di dalam neraka jahanam bersama makhluk yang lainnya yang bernama jin. Ya. Jadi ada orang yang di neraka jahanam itu digabungkan, dikumpulkan bersama jin. Dia dikasih pendengaran, dikasih mata, tidak digunakan untuk melihat. Dikasih telinga, tidak digunakan untuk mendengar. Dikasih hati, tidak digunakan untuk mengerti dan memahami kebenaran yang Allah dan kebenaran yang datang dari Allah. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian Al-Quran dan hari kiamat serta surga dan neraka. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini?